Oke, selamat datang Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Zoom webinar Bimbel Cuan edisi ke-66. Hari ini kita akan membuat AFL AMI Broker, kita bikin dari nol. Jadi untuk Bapak Ibu yang baru hadir, AFL itu apa? AFL itu adalah singkatan dari AMI Broker Formula Language. Jadi bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk si AMI Broker ini, untuk aplikasi AMI Broker ini. Bahasanya itu kalau apa namanya, menurut saya waktu pertama kali belajar sebenarnya tidak terlalu rumit dan dia selayaknya bahasa pemrograman. Jadi dengan apa logika operator logika lebih besar lebih kecil sama dengan, terus kemudian and or not kayak gitu-gitu. Oke. AFL itu apa? Oke. Sekarang mm, 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 mm. Oh, link pendaftaran untuk 17 Desember. Link pendaftarannya itu ada di ini bit.ly/cuan luar biasa. Ini promo kodenya TSCLBJUC, diskon 80%. Oke. Kita lanjutkan ke materinya. Ada pertanyaan, AFL apa bisa screening multi time frame? Bisa. Nanti time frame-nya tinggal diganti aja. Untuk create dari nol, bagaimana caranya? Kita buka AMI Broker-nya dulu, terus kemudian file new formula. Ini jalan yang pertama, file new formula. Jalan yang kedua adalah dengan toolbar-nya. Jadi di toolbar ini ada tombol new, kemudian klik, dan kemudian klik new formula. Jalan kedua. Jalan ketiga adalah dengan ngelihat di bagian chart. Ini di bagian kiri biasanya sih ada yang nempel ke Windows-nya, tapi ada juga yang disembunyikan. Jadi tinggal diklik, kalau misalkan hilang ada di menu window, terus kemudian chart, ini dicentang. Kemudian ini di chartnya ini ya, misalkan ada, kalau misalkan Bapak Ibu mungkin tampilannya belum ada yang seperti saya, tapi pasti ada averages, average, bands, basic chart, dan ini ada exploiter, include, indikator, dan kawan-kawan. Misalkan basic chart kita mau bikin AFL, kita bisa klik kanan kemudian klik edit. Atau kalau misalkan mau masukkan, misalkan kita bikin chart kosong, new blank chart itu ya, kita bisa drag and drop aja, klik, tahan, geser ke tengah, lepas. Nah, itu keluar chartnya. Kemudian klik kanan, edit formula. Nah, itu adalah cara ketiga. Cara pertama menu file, cara kedua klik dari toolbarnya, cara ketiga lewat daftar AFL-nya di sini. Cara keempat ini ada tombol plus di sini. Itu tinggal new formula. Nah, kayak gitu. Itu adalah beberapa cara untuk bikin AFL dari kosong. Nah, setelah kosong kita akan melihat di sini jendela AFL Formula Editor. AFL Formula Editor ini di sebelah kiri ini ada code snippet. Jadi kita bisa nyontek ya, kita bisa naruh contekannya di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang lupa mau nulis apa, atau mungkin punya kode dari entah nyontek dari mana, dari internet, dari mana gitu kan. Nah, bisa disimpan di sini. Disimpan di sini. Jadi kalau misalkan bikin AFL baru bisa tinggal langsung eh, drag and drop atau double klik juga bisa. Nah, kayak gitu. Jadi nggak perlu ngetik benar-benar dari nol, nggak perlu. Oke. Sekarang kita akan membuat AFL-nya. Tapi sebelum itu, saya akan menyarankan Bapak Ibu untuk sedikit membuat oret-oretan. Oret-oretan ini adalah apa sih yang akan ditampilkan dari sebuah chart yang Bapak Ibu mau. Kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin AFL, Bapak Ibu harus tahu dulu mau bikin apa, tampilannya itu seperti apa. Nah, saya akan bantu menggunakan coret-coretan sederhana saya. Kurang lebih saya akan membuatnya itu seperti ini. Saya pakai aplikasi namanya Lucid.
.app itu buat bikin flowchart sih. Cuman sebenarnya biasanya saya oret-oret di kertas saja. Nah, misalkan pertanyaan pertama adalah butuh berapa indikator. Kalau misalkan Bapak Ibu mau buat chart, tampilan chart, Bapak Ibu itu harus tahu dulu Bapak Ibu mau butuh berapa indikator. Indikator itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang trend following dan momentum indikator. Jadi kalau misalkan yang trend following, bentar. Kalau misalkan bikin chart pasti ada candle kan ya. Oke, kita satu satu slot kita khususkan untuk candle. Kemudian di bawahnya itu kan ada bisa dibikin pen kosong lagi kan. Ini kayak saya ini tambah RSI tambah volume, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu mau nambahin apa? Nambahin indikator trend follower misalkan. Trend follower itu ada kayak misalkan yang MACD, mungkin kalau yang pakai alligator awesome oscillator, itu oscillator ya namanya oscillator. MACD, MFI, ADX, dan kawan-kawannya semua itu kan indikator trend follower. Tapi dari sekian macam indikator itu, Bapak Ibu nggak usah harus nambahin dua macam atau tiga atau bahkan empat indikator yang serupa. Misalkan ada MACD, ada ADX, terus habis itu ada apa lagi ya? Ya, ini di sebelah sini itu kan ada indikator. Nah, ada ADX dimasukin, nanti yang masukin MACD lagi, padahal sama-sama trend following indikator misalkan kayak gitu. Nah, itu nggak perlu. Pakailah salah satu aja. Begitupun juga dengan osilatornya. Osilator itu kan ada, tadi ada awesome oscillator, AO, ada RSI, ada stokastik, ada Williams R, terus ada apa lagi ya? Macam-macam. Termasuk apa? Ini CCI kayaknya osilator juga. Kayaknya ya. Saya lupa. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memutuskan, oh ya seperti biasa, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan langsung diketikkan di kolom chat. Bersama kita tergabung 36 yang semangat belajar pagi ini. Oke. Indikator trend follower, terus kemudian indikator osilator. Pilihkan saja satu atau ya dua boleh lah, tapi nggak usah tiga atau empat. Tapi walaupun dua aja udah kebanyakan. Biasanya saya akan menggunakan ya maksimal dua. Kemudian ada satu slot tambahin volume. Nah, volume ini secara tidak langsung sebenarnya ya penting nggak penting tapi penting lah ya. Karena kalau saham di Indonesia itu kan ada banyak, ada 800-an dan nggak semuanya itu liquid. Jadi kadang ada yang volumenya tipis sekali, ada yang pas suatu ketika itu sangat tebal sekali. Jadi kita perlu mewaspadai saham-saham seperti itu. Jangan sampai kita terjebak di saham yang nggak liquid. Jadi kalau pas lagi beli, kebetulan harganya mungkin murah kan. Murah dalam artian mungkin harganya di bawah 1.000. Nah, harganya ratusan itu kan kalau beli mungkin bisa dapat banyak. Misalkan belinya 2.000 lot bisa sanggup, tapi ternyata bid overnya cuma ada 500 lot. Nah, kalau bid overnya tipis kemudian kita belinya 2.000 lot, nah itu pasti ketahuan. Jadi merusak keseimbangan alam kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan, Pak. Apakah ini disimpan di YouTube? Ya, yang ini disimpan di YouTube. Yang minggu kemarin nggak ada di YouTube karena ada kesalahan teknis. Jadi waktu itu Mas Evan sama Mas Ricardo ngezoom di dua tempat yang berbeda. Si Mas Ricardo ngezoom, Mas Evan yang ngerekam. Ternyata suaranya belum masuk. Jadi ya gambarnya ada tapi suaranya nggak ada. Tapi kalau yang ini kita masukkan ke YouTube. Kemudian, oke, kita sudah putuskan kita akan gunakan indikator apa saja yang mau ditampilkan. Sekarang kita akan bahas dari yang candle-nya dulu. Candle-nya dulu apa sih indikator yang bisa ditempelin ke candlestick? Yang pasti itu adalah moving average. Moving average itu bisa ditempelin ke candlestick, moving average, terus kemudian bands, Bollinger Band, Gardner Band, percent bands, itu semua bisa ditempelin ke candlestick, tapi ya nggak usah semua. Nah,
Misalkan kita mau pakai exponential moving average atau simple moving average, boleh sembarang. Berapakah garis yang harus ditampilkan? Nah, ini kalau menurut saya ya memang terserah Bapak Ibu mau berapa. Tapi saya biasanya maksimal tiga. Tiga itu dalam artian gini, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, tapi tidak harus misalkan saya kan tipe tradingnya itu kan swingnya mingguan. Nah, kalau misalnya pun lama nyimpennya ya paling sebulan, 2 bulan, tapi tidak pernah sampai yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi nyimpen 3 tahun pakai analisa dari analisa teknikal kan eh, agak gimana gitu ya, kurang kurang cocok. Nah, tipe saya itu kan nyimpennya paling sebulanan lah, 2 bulan maksimal. Sebulan itu kalau misalkan trading days, sebulan itu 20. 2 bulan itu 80. Salah 40. Sebulan 20, 2 bulan itu 20-an. Ya, kalau sebulan 2 bulan nyimpen ya, Pak, berarti kan maksimal moving average-nya ya 40. Ya 3 bulan lah. 1 sampai 3 bulan nyimpen barang. Karena kenapa bisa berasumsi 3 bulan? Contoh ini adalah chart si BBCA ya. Ketika BBCA ini uptrend dari bulan Juli sampai September biasanya itu 3 bulan. Jadi biasanya satu swing itu biasanya bisa 3 bulan sendiri, entah itu sideways-nya, entah itu bullish-nya, entah itu bearish-nya. Biasanya sih 3 bulan dan itu berdasarkan apa namanya analisa subjektif ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau eh, apa namanya memutuskan mau saya pakai periode berapa, jangan ngasal, tapi lebih ke Bapak Ibu menyadari bahwa berdasarkan analisa sendiri. Misalkan saya tadi analisa gini, dari satu swing ke satu swing yang lain tuh biasanya berapa bulan, 3 bulan. Oke, berarti saya pasang exponential moving average maksimal periodenya 60. Nah, kenapa exponential moving average? Ya, karena berdasarkan pengalaman pribadi, simple moving average dan exponential moving average itu lebih smooth yang exponential moving average. Jadi contoh ini exponential moving average, ini yang simple moving average. Oke, sekarang kita pasang dengan periode yang sama, misal 20. Nah, yang warna biru itu adalah simple moving average dan yang warna merah adalah exponential moving average. Mungkin nggak kelihatan pada saat trending, tapi pada saat sideways, mana sideways-nya ya? Nah, ini sideways-nya. Nah ini. Tadi yang biru itu simple moving average, yang merah itu exponential moving average. Jadi ketika yang merah exponential moving average itu nanti dia akan lebih flat, lebih smooth dibandingkan simple moving average pada kondisi sideways. Jadi contoh tadi sideways-nya di kapan ya? September, yang ini. Nah, ini ya. Kelewatan. Nah, ini. Nah, ini exponential moving average yang hijau ini yang 20 tadi. Jadi ketika pada saat sideways dia cenderung flat dan untuk saya sih nggak memusingkan karena kalau simple moving average nanti terlalu zigzag. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ada yang bertanya Pak ini titik hijau ini artinya apa? Oh itu saya pun lupa levelnya apa. Nantilah kayaknya nggak penting. Kemudian nanti kita bahas. Nah, setelah Bapak Ibu tahu mau pakai exponential moving average atau exponential moving average atau unit moving average atau apalah yang lain ya, Bapak Ibu memutuskan berapa garis, berapa indikator, berapa moving average yang akan ditampilkan dengan periodenya masing-masing. Oke, nah itu satu PR selesai. Kemudian, misalkan saya nggak suka pakai exponential moving average, saya pakainya Bollinger Band aja. Oke, nggak apa-apa Bollinger Band. Bollinger Band itu harus diputuskan periodenya berapa, itu ya.
Intinya Bapak Ibu harus punya planning dulu. Bagaimana kita membuat AFL ditentukan oleh rencana kita akan menambahkan apa. Nanti akan mudah, ke belakangnya nanti akan mudah. Karena dari awal Bapak Ibu sudah terstruktur itu. Kemudian kalau misalkan mau pasang MACD, dari MACD itu sebagai trend following indikator, MACD itu periodenya mau periode berapa? Apakah yang standar atau yang bukan? Nah, itu nanti bisa dimodifikasi ya parameternya memang berdasarkan nanti hasil backtest atau hasil analisa Bapak Ibu pribadi. Kemudian kalau misalkan tambahan osilator. Nah, osilator itu yang momentum ya, indikator momentum. Itu apakah mau menggunakan yang RSI ataukah menggunakan stokastik? Apakah nanti akan ditambahkan level overbought, oversold, mau ditambahkan MA-nya lagi atau enggak? Nah, itu perlu dipikirkan. Tapi jangan ngasal, karena kalau ngasal Bapak Ibu nggak tahu artinya, nggak tahu fungsinya, percuma. Nah, tujuan dari membuat atau kita merencanakan AFL-nya itu tujuannya adalah supaya nantinya itu bisa digunakan untuk filter, untuk explore. Nah, nanti ada, kalau saya biasanya itu ada dua metode untuk explore atau filter. Metodenya itu bukan scanner ya, beda lagi. Scanner itu udah ada, bedanya scan di Yami Broker itu ini mana ya? Bukan. File new analysis. Nah, bedanya tombol scan sama explore. Kalau scan itu dia akan mencari candle yang punya kriteria buy atau kriteria sell di hari yang sama dengan tanggal yang diatur ya. Di sini atur range-nya mau tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau misalkan kemarin tanggal 18 ya udah 18 aja. Nah, kalau explore dia itu AMI brokernya itu akan memfilter saham apa saja sih yang kriteria apa yang candle terakhirnya itu memenuhi kriteria di AFL-nya. Misalkan kita sudah bikin kriteria harga di atas EMA 20 misalkan. Nah, nanti ketika kita klik explore, si AMI brokernya akan nampilkan sama apa saja yang harganya di atas EMA 20 kayak gitu kurang lebih. Oke. Kemudian, ini ada pertanyaan, bagaimana cara bikin screening buat divergence harga dengan indikator? Nah, itu agak susah. Kenapa agak susah? Karena divergence itu tidak apa namanya tidak muncul kemungkinan dia tidak muncul dalam satu candle. Itu yang pertama. Yang kedua, divergence itu dia tidak selalu muncul dalam beberapa periode candle ke belakang. Jadi ada yang misalkan ini dan juga si divergen itu dia cenderung ada subjektivitas di situ. Jadi ya agak rumit untuk bikinnya dan sepertinya saya tidak tertarik yang rumit-rumit. Contohnya mana divergen? Nggak ketemu. Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nggak ketemu. Oh ini bukan juga. Nggak ketemu. Kita lewati dulu aja lah divergensinya. Selanjutnya, kalau misalkan kita mau buat AFL, kita udah bikin, kita udah range, kita udah mengatur apa saja yang tertampil, kita sekarang tinggal eksekusi. Nah, sekarang eksekusinya gini. Posisinya, kalau misalkan candlestick. Nah, kita mau pasang candlestick dulu. Kita mau pasang candlestick. Bagaimana caranya? Nah, kita tadi sudah bikin formula baru. Terus kemudian kita bisa tambahkan langsung dari si snippet ini. Price chart tinggal masukin. Nah,
Semua yang tertampil di AMI Broker, semua yang tertampil, ada candlestick, ada garisnya, itu diawali dari plot. Jadi kodenya itu apa namanya? Bahasanya sintaks ya. Sintaksnya itu plot. Nah, buat Bapak Ibu yang bingung mau nulis plot, tinggal ketikkan saja plot, terus habis itu kurung buka. Dari kurung buka ini kemudian nanti akan muncul bawahnya ini array. Array itu salah satu jenis variabel. Jadi variabel itu ada yang namanya array. Array itu maksudnya dia punya nilai itu ada banyak. Misalkan close hari ini, close kemarinnya lagi, dan seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, ya itu namanya array. Jadi dia punya nilainya itu banyak. Termasuk high, low, close, open itu array. Termasuk moving average-nya itu juga array. Kayak gitu. Nah, array-nya apa? Kemudian namanya nanti di nama plotnya itu dikasih nama apa? Kemudian warnanya, kemudian stylenya. Stylenya ini ada macam-macam. Jadi stylenya ini ada style candle, ada style bar, ada style yang lain-lain ya. Dengan fungsinya masing-masing. Dan kalau misalkan Bapak Ibu bingung, butuh bantuan, klik kananlah di plotnya, kemudian function reference, nanti dia akan muncul help seperti ini. Jadi ada Bapak Ibu butuh bantuan, misalkan saya nggak tahu nih plot ini, daripada buka help konten ini kan mungkin harus nyari lagi ya, tinggal klik kanan di plot kemudian function reference. Itu. Terus kemudian, oke, Pak, kode snippet saya yang di sebelah kiri kok kosong ya? Beneran kosong. Sama sekali kosong. Nggak ada kayak gininya. Masa kosong? Atau kosong kayak gini? Ini apa sih? Oh, beneran kosong. Cobalah install ulang. Kosong beneran. Coba install ulang ya. Soalnya kalau kalau versi paling gampang sih memang benerin itu install ulang API brokernya. Soalnya versi defaultnya itu pasti ada sih. Kecuali kalau dihapus. Bisa dihapus nggak? Cobalah install ulang. Nah, si kode snippetnya ini ya. Nah, kita bisa tambahkan, kemudian itu baru menyelesaikan satu yang candlestick ini ya. Candlestick kemudian saya mau nambahin tadi exponential moving average. Nyontek. Paling gampang itu adalah nyontek daripada ngetik dari awal. Buka yang chartnya ini, pakailah exponential moving average, kemudian klik kanan dan edit. Klik kanan edit muncul, nah tinggal copy paste. Nah sekarang P sama dengan param-field, price field, dalam kurung price field -1. Artinya apa? P maksudnya itu nama variabelnya. Kemudian param-field. Nah, param-field ini maksudnya dia itu nanti yang akan bikin jadi mana ya? Nah, ini para price field. Nah, price field ini nanti dia bisa dipilih apakah dihitung menggunakan harga open, high low close, harga average, harga volume dan kawan-kawan. Biasanya kalau misalkan saya itu kan memang ngitungnya dari close. Jadi saya akan buang yang ini. Langsung aja plot EMA kayak gitu. Ini fungsinya P sama period ini kalau misalkan itu supaya kita bisa klik kanan terus parameter terus kita bisa ubah-ubah. Ubah-ubah periodenya, ubah-ubah mau ngitung dari open high low close kayak gitu. Tapi kalau misalkan enggak, nanti berencana nggak dirubah-rubah ya copy aja yang bagian sini, bagian plotnya. Kita copy bagian plotnya, kemudian kita tulis EMA close periodenya, misalkan saya pakai EMA 10 gitu ya. Terus kemudian kasih nama. Kasih nama itu kasih aja EMA 10 kayak gitu. Atau EMA short. Kemudian warna biasanya saya juga ini ada param color ini biar
biar warnanya bisa diganti-ganti sih. Tapi karena saya tidak berencana untuk mengganti-ganti lagi, ya saya akan tulis dengan warnanya langsung. Misalkan color red, merah. Kemudian style, param style. Ini juga stylenya bisa diganti-ganti. Apakah stylenya mau tebal tipis, garis putus-putus, nah tebal, garis putus-putus, apa mau disembunyikan dan kawan-kawan ya. Itu bisa diketik di apa namanya AFL-nya. Kita kasih aja style line. Nah, kemudian dari style line ini tanda petik. Oke. Tanda petik. Tanda petik itu artinya variabelnya itu string, variabel teks. Itu untuk menandakan dikasih tanda petik itu adalah sebagai tanda bahwa itu teks. Jadi tanda petik ini nanti yang muncul di ini apa namanya di title. Nah, nanti di title-nya nanti ada muncul sesuai dengan yang di tanda petik. Nah, ini di titelnya. Nanti kita lihat ya. Kemudian kita tambahkan dulu lagi, misalkan saya pengen ada 3 garis EMA. Jadi kita tambahkan saja, copy paste lagi dengan apa namanya parameter yang diganti periodenya. Misalkan 10, 20, dan 60. Shortnya kita ganti dengan mid. Kemudian habis itu ini juga diganti pakai long. Jadi short, middle, sama long. Warnanya merah, hijau, green, kemudian biru, blue, kemudian style lainnya udah situ semua. Sekarang kita sudah save ya. Misalkan kita save ini close dulu. File save. Nah, kalau udah disimpan, nanti biasanya akan muncul di folder custom. Ini kan folder 7 namanya ya. Nah, ini ada di chart folder custom 7, formula 7. Nah, tapi kalau misalkan kita mau di-save, mau kita simpan, kita bisa simpan ke folder yang berbeda. Misalkan klik file save as, kemudian kita masuk dulu ke folder formula. Jadi naik satu tingkat. Naik satu tingkat dari folder AMI Broker itu folder formula. Folder formula, kemudian di sini kita bisa bikin folder baru. Misalkan kasih AFL test. Nah, terus kemudian kita simpan di sini, kita kasih nama candle. Dah. Bagaimana caranya memasukkan? Misalkan kita bikin file new blank chart. AFL yang tadi kita buat itu akan ada di, kalau belum ada, klik kanan refresh. Nah, ini muncul AFL test. Oke, kita buang semua. Nah, klik tahan, seret, lepas. Ini time frame-nya daily. Nah, inilah yang muncul tadi. Jadi ini ada price di atas ini ya. Ini tadi yang tulisannya price, kemudian EMA short, EMA mid, EMA long. Itu tulisan di sini. Nah, sekarang kita mau tambahkan yang lain, aksesorisnya nanti kita memikir belakangan. Misalkan tambahin indikator trend follower menggunakan MACD. MACD kalau ini standar ya. Kalau standar itu kita bisa dengan gampang nyontek dari yang sudah ada. Nah, bagaimana kita menambahkan yang di bawah sini? Ada beberapa cara. Yang pertama, bisa klik di sini, new blank pane, atau bisa juga dari menu file, new blank pane juga, atau bisa juga ketika di AFL-nya itu ya, misalkan kita buka indikator, terus kemudian kita double klik aja, nah nanti dia akan nambah, atau klik kanan insert, nah nanti dia akan masuk itu. Jadi itu adalah berbagai cara bagaimana caranya nambahin AFL bener. Klik kanan insert, nah nanti dia akan nambah. Oke, sekarang kita edit dulu. Mungkin ada Bapak Ibu yang nggak suka ini bentuk histogramnya kurus-kurus. Klik kanan edit formula. Nah, bagaimana cara membuat histogramnya ini nggak kurus-kurus lagi ya?
Itu ada di stylenya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat komposisinya itu ada pertama kan tadi namanya dulu, pertama rumusnya dulu atau array-nya dulu. MACD itu adalah rumusnya itu MACD periode 1, periode 2, 12, 26 ya. R1 itu 12, R2 itu 26. Oke, kemudian yang warna biru signal MACD-nya itu sebenarnya didapat dari rumus signal dalam kurung 12, 2, 6, 9. Tapi hitungan matematikanya itu sebenarnya MA9 simple moving average 9 dari si MACD ini. Kemudian histogram. Histogram itu adalah ML dikurangi SL. ML dikurangi SL. Berarti MACD dikurangi signalnya. Itulah histogram. Oke, kemudian kita akan sedikit modifikasi si histogramnya ini. Nah, bagaimana caranya modifikasinya? Kita pertama akan modifikasi apa namanya? Modifikasi bentuk histogramnya. Nah, sekarang kita mau modifikasi histogram. Kita lihat yang bagian histogram ML dikurangi SL. Kemudian saya akan mengubah ini jadi mana error? Param color. Oh, kita akan isi jadi style candle aja bener ya. Ini kurungnya kebanyakan. Oh iya, kurungnya kebanyakan. Lah, kenapa jadi candlenya banyak? ML dikurangi SL. Ada beberapa teknik. Yang pertama, kita rumuskan dulu histogramnya. Histogram sama dengan ML dikurangi SL. Oke. Kemudian kalau histogramnya di atas 0, berarti kan histogramnya di atas 0 berarti opennya itu dari, kalau histogram di atas 0 berarti opennya dari 0. Kalau histogramnya di bawah 0 berarti opennya dari, kita mau bikin open, langsung aja lah. Open high histogram, low-nya 0 lagi, close-nya histogram. Kemudian namanya histogram, kemudian color-nya default aja dulu. Kemudian style-nya kayak gini. Nah, sekarang warnanya sudah apa nih namanya? Hitam sama putih ya. Hitam sama putih, bagaimana cara merubahnya? Paling gampang itu pakai set bar fill color. Jadi kalau misalkan histogramnya di atas 0 berarti dikasih warna hijau. Kalau di bawah 0 berarti merah. Kurungnya kurang 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara merubah warna histogram beda naik dan turun? Naik dan turun. Oh, ya, kalau naik ya berarti lebih besar. Kalau turun ya kita kasih gini aja dulu. Kalau histogramnya naik, set bar fill color lagi.
Kalau histogramnya naik kan berarti, oh iya kalau misalkan sintaknya itu ada jikanya ya, jika bla 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 bla, maka nah itu berarti if ya. Pakai bahasa bahasa pemrogramannya berarti if. Jika histogramnya naik berarti histogramnya lebih besar daripada histogram yang sebelumnya. Berarti warnanya hijau. Kalau misalkan eh, lebih rendah, ya berarti warnanya merah. Kurang satu. Nah, kayak gitu aja. Nih, oke. Kemudian kita sudah bikin histogramnya jadi gemuk. Apalagi yang berikutnya adalah apa tadi ya? Habis MACD, kemudian si RSI. Oke, sekarang kita akan tambahkan RSI-nya. Oh, tadi MACD-nya kita simpan dulu ya. Ini rumusnya udah ditulis. Kita simpan, save as, kemudian tadi foldernya AFL test. Ini MACD. Rumus jika itu ada pertanyaan. Rumus jika itu double I ya. Oh iya benar, if. Kalau if itu anu kalau if kayak gini itu nanti untuk yang mana nggak ada lagi. Ini function reference. Nah, eh, if itu adalah function. Kalau cuman if itu maksudnya fungsi itu maksudnya dia sudah dibikin sederhana. Penulisannya nggak perlu sepanjang ini gitu maksudnya. Kalau pakai if yang biasa ya bisa juga if kondisi apa, hasilnya apa, ada else-nya. Tapi kalau misalkan eh, dengan function kita cuma tinggal ketik if kurung buka kondisi pertama, bukan kondisi pertama, kondisi yang akan diujikan, kemudian hasilnya jika benar dan hasilnya jika salah, kayak gitu aja. Tapi kalau pakai if biasa ini agak panjang penulisannya. Jadi function itu memudahkan kita dalam penulisan. Oke, terus kemudian kita sudah simpan dan kita akan tambahkan si RSI. Kita tambahkan file new blank pane, terus kemudian kita tambahkan RSI, drag and drop saja. Kemudian tambahkan lagi new blank pane, tambahkan misalkan volume misalkan. Mana ya volume? Basic chart volume. Oke. Nah, ini juga sama nih, volumenya masih masih apa namanya? Kurus-kurus. Oke, ada pertanyaan. Bagaimana cara bikin screening jika histogram di atas 0 atau ada cross? Oh, itu nanti ya. Kita yang screening nanti bentar lagi. Kita pakai yang biasa aja dulu. Ngatur-ngaturnya dulu. Tadi sampai mana? Sampai volume. Oh. Untuk mempersingkat waktu, mari kita contek saja yang ini. Fungsinya sebenarnya sama sih penulisannya tadi. Apa tadi namanya? Set bar fill color, terus habis itu plot, volume, gitu kan. Oh, ini saya pakai style area ya. Sama aja lah. Dan saya pasti yakin banyak AFL yang bertebaran di internet. Oh, ini agak beda dikit ya. Kalau yang ini tadi saya pakainya plot OHLC. Kalau yang ini tadi saya pakainya plot biasa.
Nah, kalau pakai yang Proto HLC ini di antara batang-batangnya itu ada sedikit celah gitu ya. Kalau yang pakai plot biasa, style area, nah ini nggak ada celahnya di antara batang-batangnya. Jadi tinggal tergantung Bapak Ibu mau pilih yang mana. Sebenarnya yang namanya pemrograman itu apapun jalannya yang kita tempuh, yang penting hasil akhirnya sama, hasil akhirnya benar ya sama aja. Tinggal tergantung kreativitasnya aja. Terus kemudian termasuk tadi dikasih warna, cara pemberian warna itu bisa pakai yang param color, bisa langsung dituliskan warnanya apa di bagian color ini. Kalau saya ini pilih color default. Bisa juga eh, dibikin, bisa diganti-ganti. Misalkan ini hijau, param color, volume up, volume down, pakai color RGB. Jadi kalau misalkan di klik kanan parameter, kita bisa ngelihat ini ganti-ganti warnanya gitu. Itu bisa. Misalkan diganti warna kuning. Ya. Oke, lanjut. Setelah volume, kemudian RSI. RSI-nya ini kita juga mau atur lagi. Nah, di sini di RSI ini ada yang menarik, ada set chart option. Set chart option ini sebenarnya fungsinya banyak. Set chart option itu dia bisa nambahkan eh, blank bar, grid flex. Grid flex itu ini. Grid flex ini angka ini 70, 30 itu grid chart grid ada 10, 90, 70, 50, kelipatan 10 kayaknya. Persen, terus kemudian flagnya ada juga ini set chart option, show arrow, sama show tanggal. Ini kan belum ada tanggalnya. Sebenarnya bisa juga sih klik kanan parameter axis and grid, tanggalnya show date, axis itu di yes. Jadi kalau udah dikasih tanggal, kita rapikan, tinggal klik kanan pen arrange all. Nanti yang bagian ada tanggalnya ini akan dikasih space yang lebih besar. Lanjut balik lagi ke RSI yang tadi. RSI-nya sekarang kita ubah periodenya. Saya suka periode 14. Boleh ngubah di sini. Jadi kalau bikin di sini, ini bacanya gini. Defaultnya 14, minimalnya 1, maksimal 200, dan stepnya itu naiknya setiap 1. Jadi kalau klik kanan parameter, nah ini 15-nya ini ya. Ini di sebelah kanan ini ada yang buat ganti-ganti, ada slider buat ganti-ganti para periode. Nah ini naiknya itu setiap satu gitu. Jadi kalau kita pakai tombol ini satu. Maksimalnya 200, minimalnya 1. Maksimal 200, minimal 1 gitu. Saya pakainya, saya nggak mau ganti-ganti, jadi ini dihapus aja. Ini juga saya mau hapus. Setiap akhir baris ya, setiap akhir sintaks itu dikasih titik koma, itu yang penting di situ. RSI rumusnya plot. Nah, ingat semua yang mau digambar itu pasti ada plotnya. Plot dalam kurung RSI indikatornya. Periodenya saya pakai periode 14, kemudian kasih namanya default name. Default name itu artinya dia akan mereferensikan ke sini. Jadi nanti ini yang jadi nama di title-nya itu nama yang ini, section begin ini. Tapi kalau mau dikasih nama sendiri, kayak gini juga nggak apa-apa. RSI, kemudian warnanya kasih warna biru misalkan. Kemudian untuk stylenya saya suka style line aja. Dah, yang nggak usah diganti-ganti. Oke, sekarang ini adalah periode 14. Sekarang kita mau nambahkan garis overbold dan oversold misalkan. Jadi kita tambahkan saja misalnya garis maksimalnya dulu. Maksimal 100, kasih warna misalkan warnanya hitam, kemudian garisnya putus-putus misalkan.
style dust. Nah, 100 coba kita simpan. Ini 100-nya muncul di sini. Kemudian kita nggak mau nampilkan angka 100 di kanan sini ya. Kita kasih tambahan seperti ini. Namanya adalah style no label, tapi ini karakter ini itu adalah karakter OR. Jadi logika OR. Logika OR kayak gini maksudnya. Jadi mau ditambahin ketikan OR juga nggak apa-apa sih. Cuman maksudnya lebih gampang ini kan cuma satu karakter aja, menghemat tempat dan menghemat ngetikan juga sih. Oke, terus selain itu saya mau tambahkan yang 0 juga. Kemudian ini 0. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ngelihat ini ada petik dua kali. Itu artinya titelnya dibikin kosong aja supaya dia nggak muncul di atas ini. Gitu. Saya tambahkan untuk yang overbought oversold, misalkan ini 20, kemudian ini 80. Nah, kita jadi ada dua garis, ada dua ini yang overbought oversold. Kalau saya itu memang biasanya malah nggak menampilkan 0 sama 100. Tapi saya malah menampilkan 30, 40, 50, 60. Sama 70. 30, 40, 50, 60, satu lagi 70. Nah, kayak gini. Kenapa kayak gini? Karena ini cek. Ada suara ya. Kenapa kayak gini? Ini tadi punya apa sih? Karena ini adalah apa namanya? Oh, internet connection unstable. Karena ini adalah apa namanya? Posisinya itu RSI-nya kalau misalkan di atas. Kenapa ini ya? Oke lah, aman. Oh, aman ya? Karena kalau misalkan saya tampilkan RSI-nya di atas 70 itu pasti dianggapnya overbought. Di bawah 30 itu pasti dianggapnya oversold. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya itu nggak perlu tampilkan yang 100 sama 0, nggak malah bikin RSI-nya itu jadi kayak sempit gitu. Ada pertanyaan, apa yang diberi tanda petik 2 selalu muncul tampilkan di chart-nya? Jawabannya tidak, karena yang petik 2 itu adalah sebagai penanda kalau itu adalah variabel string. Kalau ditaruh di sembarang tempat, ya nanti ada kemungkinan error. Tapi kalau ditaruh di sini, ini memang tempat setempat yang dimana dia memang perlunya di situ. Apa sih? Tempat yang memang dia tempat benernya di situ. Ini bagian name itu. Nanti recordernya apakah di-share? Iya, di-share di YouTube kami, youtube.com/cuancommunity, atau di YouTube ketik aja atau search aja JUC dan Mogot, itu ada channelnya kami. Oke, kita lanjut. RSI-nya sudah, MACD sudah, volume sudah, kemudian sekarang kita akan bikin explore-nya atau filteringnya. Ada dua macam metode. Metode yang pertama adalah metode apa namanya? Metode apa? Scoring. Jadi Bapak Ibu itu ngasih skor ke masing-masing kondisi. Ada yang explore-nya itu juga berdasarkan kondisi aja. Jadi misal kita satu-satu ya, kita akan bahas yang kondisi. Oke, ada yang bertanya, bagaimana cara menambahkan volume, moving average di volume? Jawabannya adalah dengan drag and drop saja. Ini tadi kita nge-save apa ya? MACD save. Oke. Volume, yes. Yes aja lah. Oke. Yang pertama,
Yang pertama kita akan tambahkan moving average dulu. Oke, moving average ya. Moving average itu ada di average. Ini moving average, drag and drop, buang di volume ya. Nah, sekarang kita atur di formulanya. Klik kanan edit formula. MA. Di sini kasih MA, di sini ini buang aja nggak apa-apa. Periodenya juga dibuang nggak apa-apa. MA dari volume. Kita ketiknya V aja nggak apa-apa. EMA 20 hari misalkan. Warnanya mungkin ditambahin warna hitam, kemudian stylenya itu style lain aja. Oke. Nah, kemudian di sini sebelah kanan di sini ada angka-angkanya. Kita mau buang angkanya. Kita mau buang angkanya gimana caranya? Tadi ditambahin style label. Salah ketik. Style no label. Oke. Nah, ini angkanya hilang. Oke, sekarang kita mau bikin explore-nya. Kita bikin explore-nya pakai yang AFL yang di candle aja. Klik kanan edit formula. Ini tadi candle-nya. Kemudian pertama kita harus bikin apa namanya? Kita mau filter apa sih? Nah, ketika kita punya indikator, misalkan ada indikator EMA 10, EMA 20 dan EMA 60. EMA 10, kemudian misalkan gini. Ini EMA 20, kok 30. Kemudian ini ada EMA lagi, EMA 60. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu bingung bagaimana cara mengatur kondisionalnya ya, bikinlah tabel. Tabelnya itu maksudnya gini. Ketika EMA 10, ya kalau EMA 10 sama EMA 10 kan nggak usah ya. Ketika EMA 10 ketemu sama EMA 20. Nah, misalkan kita punya EMA 10 versus EMA 20. Nah, oke. Kemudian di sini ada juga antara EMA 10 versus EMA 60. Kemudian di sini ada juga EMA 10 20 pasti udah ya. Berarti ada 3 kondisi di sini. EMA 20 versus EMA 60. Nah, berdasarkan kondisi, berarti kalau kita pakai 3 EMA, berarti ada 3 kondisi yang bisa kita filter. Nah, misalkan kita tambahin lagi tadi ada volume. Misalkan volume. Nah, volumenya itu apakah kan volume versus MA. MA maksudnya. Jadi kondisinya itu pertama ada kondisi EMA 10 plus dengan EMA 20, kondisi EMA 20 versus EMA 60, EMA 10 versus 60, 20 versus 60, volume versus EMA-nya, kemudian tambahin lagi misalkan tadi ada indikator RSI, berarti filter berdasarkan RSI. Nah, kita udah tahu nih ada 5 filter ini. Dari 5 filter ini, kita punya kondisi masing-masing 2. Paling enggak masing-masing minimal 2. Misalkan EMA 10 versus EMA 20. Berarti kadang ada kondisi EMA 10 di atas EMA 20. Kondisi EMA 10 di bawah EMA 20 gitu ya. Minimal antara di atas atau di bawah. EMA 10 versus EMA 60 juga sama. Di atas atau di bawah. 10 di atas 60 atau yang 60 yang di atas 10. 20 yang di atas 60 atau 60 yang di atas 20. Volume berarti kita bikinnya di atas average atau di bawah average. Atau bisa juga, ini kan average ya, atau bisa juga kita bisa nambahin filter volume di atas average.
Bukan volume, value. Value di atas average value. Maksudnya gini, misalkan ada saham yang rata-rata transaksi setiap harinya di bawah 3M. Itu kan berarti sahamnya nggak terlalu liquid dong. Nah, kita pengennya filter saham yang liquid, berarti bisa filter dari value di atas sekian rupiah. Rata-rata value selama beberapa hari terakhir, misalkan 1 bulan, 2 minggu, 1 minggu itu di atas sekian M. Nah, itu kita bisa filter dari situ. Terus kemudian dari RSI. RSI ini kita kalau misalkan di saham kan kita fokusnya ke saham yang bullish, ya kan? Nah, fokus ke saham yang bullish itu berarti kita akan melihat RSI-nya di atas 30. Nah, RSI di atas 30, kalau misalkan ini adalah strategi trading yang biasa saya share, eh, EMA 10, EMA 20, dan EMA 60. Kemudian kondisi MACD-nya tadi saya nggak pakai sih ya. Kemudian kondisi RSI. Misalkan si candle-nya di atas EMA 10. Dia rebound di atas EMA 10, RSI-nya harusnya itu di atas 70. RSI-nya rebound di EMA 20, harusnya dia di atas 50. Ketika RSI-nya rebound di EMA 60, ketika candle-nya rebound di EMA 60, RSI-nya itu berada di antara range 30 sampai 50-an. Itu gitu. Apa saya kebalik ya? Yang di EMA 10 itu di 60 70, EMA 20 itu di 50 60, di bawah EMA 20 waktu dia rebound dari EMA 60, RSI-nya harus di range 30 sampai 50 kayak gitu. Nah, itu perlu dicatat. Itulah yang namanya kondisi. Itu yang namanya kondisi. Sekarang kita bikin dulu kondisinya. Salah, variabelnya dulu. Tadi kan ada berapa tadi? Kita persempit dulu jadi EMA, volume, dan RSI. Oke, sekarang kita masukkan RSI-nya. Ini rumus RSI. Kemudian ini rumus volume. Ini value-nya. Nggak apa-apa sih, nggak usah dimasukin juga udah hafal. Kita bikin dulu. Oke, sekarang EMA 10. EMA 10 sama dengan kita bikin kayak gini supaya manggilnya nanti gampang. EMA 20 sama dengan, kemudian ini EMA 60 sama dengan, oke, kemudian RSI. Plotnya dibuang karena kita nggak butuh RSI-nya nampil sebagai garis. Kita cukup butuh RSI-nya saja. Ini RSI 14. Kemudian kita mau bikin value. Value itu rumusnya adalah open ditambah high tambah low tambah close, kemudian dibagi 4, kemudian dikalikan volume. Kemudian kita mau cari average value. Berarti pakai moving average. Misalkan MA value 20, kemudian kita cari yang saham liquid misalkan. Liquid sama dengan value-nya di atas, salah kok di atas. Average value-nya di atas 3,5 M. Misalkan gitu ya. Oke, sekarang kita mau bikin kondisi pertama. Misalkan di sini EMA 10 udah ada, 20 60 10 20 10 60 20 60 volume value RSI. Oke. Kita punya kondisi pertama. Kondisi pertama. Kondisi pertama adalah ketika EMA 10 di atas EMA 20 dan
EMA 20 di atas EMA 60. Jadi kondisinya itu 10 di atas 20, 20 di atas 60. Kayak gitu ya. Kemudian close-nya atau candle-nya itu di atas EMA 10 misalkan. Nah, tentu saja liquid ya. Tapi liquidnya ini karena kita wajib kita bisa tambahkan di paling depan liquid dan EMA 10 tambah di atas EMA 20, EMA 20 di atas EMA 60, closing di atas EMA 60, di atas EMA 10, dan RSI-nya di atas katakanlah tadi berapa ya? Di atas 70 kali ya. Oke. Nah, ini belum selesai. Kita tinggal tambahkan filter sama dengan kondisi 1. Nah, kita simpan. Kemudian bagaimana caranya kita mau filter? Tinggal klik tombol analisis yang ada di sini atau menu tools send to analysis window. Nah, nanti muncul jendela analisis, kita tinggal ini udah formulanya udah terpilih. Kemudian all symbol, apply to all symbol. Jadi dari A sampai Z, kemudian from to dates, range-nya itu kita pilih yang tanggal 18 kemarin, oke. Terus tinggal klik tombol explore. Nah, oke, tadi mau lihat dulu pertanyaan yang di atas. AFL apakah bisa buat buka screening multi time frame? Multi time frame itu maksudnya gini. Kita bisa ubah time frame-nya itu di settings. Settings ini kita periodicity-nya bisa ubah ke daily atau time frame yang lebih kecil lagi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau cari multi time frame-nya gini misalkan. Yang di time frame hourly EMA 10-nya close-nya di atas EMA 10 hourly atau mungkin EMA closing di atas EMA 10 hourly, kemudian di daily di atas EMA 100 misalkan gitu. Itu bisa. Masalahnya harus di coding dari AFL-nya. Jadi ada hints-nya itu adalah time frame apa ya kalau nggak salah. Time frame, nah ini pakai time frame compress, expand, get price. Nah, ini kayak gini ceritanya. AFL-nya itu harus tahu dulu value dari time frame yang lebih kecil berapa. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya apalagi tadi ya? Bagaimana cara bikin screening jika histogram di atas 0 atau ada cross line MACD-nya? Oke. Berhubung tadi ada MACD, tambahin aja lah ya MACD. Misalkan MACD-nya mana tadi rumusnya di sini. Oke. MACD itu adalah ML kemudian SL kemudian histogram sama dengan ML min SL. Oke. R1, R2, R3, R1 12, 26, 9. Nah, ketik aja lah. Yang ini 12, yang ini 26, yang ini 12, ini 26 lagi. Ini 9. Oke. Kemudian histogram di atas 0. Oke. Tinggal ketikkan saja dan N histogram di atas 0. Habis itu ini. Karena kalau EMA 10 di atas EMA 20, EMA 20 di atas EMA 60 pasti histogramnya di atas 0 sih. Kemungkinan besar gitu. Ya walaupun ada kemungkinan kecil ini -3 itu nggak apa-apa. Mari kita cari explore.
Oke, save, send to analysis, explore. Klik kanan floating ya, jadi kita bisa pisahkan jendelanya kayak gini. Jadi kita bisa lihat ada Auto, TPMA, Arna, Amar. Ini adalah saham yang kondisinya sangat bullish sekali ya. Jadi histogram di atas 70, kemudian EMA 10 di atas EMA 20, EMA 20 di atas EMA 60. Closingnya juga di atas EMA 6, di atas EMA 10, jadi bullish sekali. Itu cara filternya. Bagaimana cara melihat backtesting yang benar dan Monte Carlo? Ini kan tidak ada backtestingnya. Backtestnya besok. Itu pun juga bukan backtest yang pakai MI Broker. Oke, Pak mau nanya, apakah HFL tadi bisa diaplikasikan ke data feed time frame 1 menit saat market open? Oke, jawabannya adalah tergantung data feed-nya. Data feed-nya seringan apa? Kayak gitu. Pasti mau cari yang harga opennya dia kayak gitu ya. Saya tahu maksud Anda. Oke. Oke. Dah. Ini kondisi satu. Kondisi satu, liquid EMA 10, EMA 20, EMA 20, EMA 60. Closing di atas EMA 10, RSI 14 di atas. Nah, kayak gini ya. Kita mau bikin kondisi dua misalkan. Kondisi dua adalah masih sama, liquid. Kemudian saya mau yang EMA 10-nya mungkin agak apa namanya? Masih sama ya, EMA 10. Nah, copy paste aja lah. Lama amat. EMA 10 sama, masih sama kondisinya, tapi mungkin RSI-nya itu bukan di atas 70 saja. Mungkin cuman di atas 50 dan kemudian histogramnya di atas 0 tetap. Closingnya mungkin nggak usah di atas EMA 10 nggak apa-apa. Nah, ini mungkin kondisi kedua. Nah, yang jadi ini kita save dulu, kemudian save. Nah, sini kan kayak gini. Nah, yang jadi masalah adalah kita nggak tahu. Salah. Ini belum ditambahin. Filter kondisi satu atau kondisi dua. Nah, explore. Yang jadi masalah adalah kita nggak tahu saham mana yang memenuhi syarat kondisi satu, mana yang memenuhi syarat kondisi dua, gitu kan? Nah, kita kita bikin dulu tombol, tabel, kolom. Nah, add kolom. Kalau misalkan kondisi satu, bukan kolom sih ya, lebih lebih tepatnya teks. Kita mau isi sebagai teks, teks kolom. Kalau misalnya saham itu memenuhi kondisi dua, eh yang lebih kecil yang mana sih? If kondisi satu ya. Kalau memenuhi kondisi satu, ya tulis saja kondisi satu. Kalau memenuhi kondisi dua, tulis saja kondisi dua. Terus ini format 1.0 aja. Nggak usah dikasih juga nggak apa-apa sih. Loh, hilang. Mana salahnya? Oh, bright if. Oke.
Nah, jadi nanti kita akan tahu kalau misalkan saham itu memenuhi syarat kondisi satu, ya ini akan tulisannya kondisi satu gitu. Kalau memenuhi syarat kondisi dua, ya dia akan tulis kondisinya dua, kayak gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan. Apakah bisa dibikin ekspor antara RSI dan harga? Antara RSI dan harga, maksudnya gimana? RSI bisa diekspor antara RSI dengan harga. RSI itu kan indikator, indikator apa? Osilator. Dia punya minimal sama maksimal. Harga kan nggak ada minimal maksimalnya. Ya, jadi tadi eksplornya filternya EMA 5 lebih besar EMA 20. Bisa nggak ya? Kita bisa bikin aja sih. Jadi kalau ada yang pertanyaan, kalau boleh filter EMA 5 tambah EMA 5 di atas EMA 20. Jauh sekali 5 sama 20. Filter sama dengan EMA EMA ya. EMA 5 di atas EMA 20 tapi di bawah EMA 60. And close apanya yang di bawah EMA 60 ya? EMA 5 di atas EMA 20. EMA 5 di bawah EMA 60. Dan RSI di atas 30. Nah, sebenarnya bisa ditulis pakai apa namanya? Satu baris ini. Cuma sayangnya kita nanti jadi kepanjangan nulisnya dan akan lebih mudah kalau kita deskripsikan dulu indikator-indikatornya sebagai variabel di atas ini gitu. Nah, ini tadi yang eksplornya filternya EMA 5 lebih besar dari 20 tapi di bawah 60, RSI di atas 30 gitu. Ini tadi hasilnya. Kemudian misalkan gini, kita mau pasang uh, sinyal. Misalkan buy, sell gitu kan, kita mau pasang sinyalnya misalnya. Sebagai contoh, saya punya filter misalkan gini, kita bikin candlestick aja. Kemudian saya punya filter misalnya mana ya filternya saya ya? Filter. Nah, ini saya punya filter seperti ini. Jadi filternya EMA 10, EMA 20, EMA 60. Kemudian average price, open, high, low, close dibagi 4. Ini average price-nya. Kemudian value kali average price, average. Untuk Bapak Ibu yang pakai data feed JUC, data vitamin broker JUC, sekarang itu nggak tahu udah rilis apa belum ya. Tapi di open di AUX 1 apa AUX 2 gitu. Saya lupa itu ditambahin VWAP di situ. Jadi bisa ngambil average price dari situ. Oke, kemudian filter wajibnya adalah rata-rata value-nya di atas 3,5 M. Nah, saya punya kondisi 1, EMA 10 di atas EMA 20, 10 di atas 60, 20 di atas 60 tadi yang uptrend. EMA 2-nya mungkin yang masih uptrend tapi EMA 10-nya di bawah EMA 20. Yang kondisi ketiga ini yang posisinya di bawah EMA 60 tapi 10-nya tetap di atas 20. Oke. Ini filteringnya saya. Kemudian saya tambahin kalau dia memenuhi syarat kondisi 3, saya kasih ranking 3, kondisi 2 kasih ranking 2, kondisi 1 yang uptrend saya kasih ranking 1. Kemudian saya explore. Wah, mana explore-nya? Nggak muncul.
Nah, ini muncul. Tanggalnya 18. Ya, tinggal explore. Oke, apakah bisa explore explore divergence RSI? Ya bisa, ada. Kayaknya ada kok file di internet divergence. Saya biasanya pakai di Stock Trader, di download di sana. Stock Trader. Nah, ini di sini kayaknya sih ada sih, tinggal research saja. Ini banyak banyak AFL di sini. Wise wisestocktrader.com. Oke. Nah, jadi ketika apa namanya explore itu kita bisa langsung sorting, kita bisa langsung sortir dari kondisi rankingnya, kita bisa langsung sortir dari kondisi misalkan kemarin plus atau minus gitu kan. Nah, itu kita bisa langsung sortir. Itu tinggal ngetik di AFL-nya set sort column. Apa bisa dibikin filter candle yang mantul setelah sentuh EMA 5? Bisa. Tinggal Bapak mendeskripsikan kata sentuhnya itu seperti apa. Apakah hanya bodinya saja, ataukah hanya wick-nya saja, ataukah memang low-nya persis di EMA 5, tapi EMA 5 itu kan namanya juga rata-rata ya, moving average, rata-rata yang bergerak, berarti angkanya susah dipastikan untuk tepat. Ya, karena komputer itu kan 0,1 aja dibilang, yang EMA 5 mungkin angkanya 1000,1. Nah, tapi low harganya 1000, itu aja udah dianggap enggak match karena beda 0,1. Jadi tinggal Bapak membuat definisi kata sentuhnya itu seperti apa. Apakah bisa dibuat untuk rotasi sektor? Bisa. Data feed Jose bisa nggak sampai TF5? Kayaknya bisa deh, 5 menit. 5 menit bisa kok. Apakah web Stock itu aman dari virus? Ini apa? Ya kalau takut sama antivirus pasang pas kalau takut sama virus pasang antivirus. Cuman ketika saya buka ini sih nggak ada itunya. Saya pakai McAfee. Jadi eh, berhubung apa namanya, antivirusnya nggak jerit-jerit, ya asumsikan aman. Lagi pula ini cuman itu kok, apa namanya, AFL. Misalkan gini ya, misalkan kita klik pilih AFL-nya ya. Bapak Ibu pengen tahu bagaimana cara nambahin dari internet, masukin kami broker. Udah tinggal aja, ini sepertinya orang Indonesia. Soalnya ini udah 4 minggu 3 bulan. Siapa yang bikin? DMR 28. Oh. Ya itulah. Kita bisa klik copy and paste. Copy and paste. Ctrl A, Ctrl C, masukkan ke new, Ctrl S atau save as juga boleh. Terus tinggal masukin ke folder. Tadi apa namanya? 3 pixel. Oh, udah. Nyari AFL di sini kadang kita nemuin AFL yang asik kok. Habis itu tinggal kita masukin. Oke, insert. Nah, wah, ini udah ke AFL yang bawahnya ada titik-titiknya. Ya, wis, bolehlah, bolehlah. Klik kanan edit formula. Sekarang kita lihat ada buy 1, buy 2, buy 3. Oke, bagaimana cara menambahkan buy-nya ya? Intinya sih gitu kan. Kalau nambahin buy-nya eh sebenarnya bisa buy 1 or buy 2 or buy 3. Nah, ini udah bener sih. Cuma ini nambahin kolomnya terpisah. Jadi add column buy 1,
Add column by 2, add column by 3. Terus tambahin volume dia. Dia nggak nambahin filter value. Oh, menarik sih. HV 5, 20, 60. HV. Oh, oke. Pak, filter untuk buy 2 tick dan resisten. Tinggal seberapa mampu Bapak mendefinisikan resisten. Apakah resisten itu itu? Apakah resistennya itu pakai rumus? Apakah resisten itu pakai apa? Itu harus didefinisikan dulu. Misalkan resisten 100, buy di 110. Ya, 100-nya itu dapat dari mana? Ami broker kan nggak tahu resisten dari 100. Itu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Hai kemarin. Ya kalau hai kemarin tinggal bilang hai kemarin, ref hai. Jadi kalau misalkan ini kan filter sama dengan close, karena harga last ya, harga last itu pakainya harga close, variable namanya close, lebih besar dari kayak gini. Kalau tambahin 2 tick ya berarti harus definisikan dulu ticknya itu sama dengan apa. Berarti setelah ticknya itu definisikan ya tinggal tinggal apa namanya, close sama dengan ini tambah 2 kali tick. Kayak gitu. Oke, ini juga udah hampir selesai sih, 10.30 kita selesai. Kalau cari saham yang pasti besok arah itu ngapain dicari? Bikin AVL divergence harga dan volume. Divergence harga volume gimana caranya? Divergence-nya itu kan harusnya kan kalau harga naik ya volumenya ikutan naik. Kalau harga turun volume ikut turun. Idealnya begitu. Ya, kalau misalkan harga naik volumenya turun kan berarti bukan divergence sih, lebih ke apa? Ya maksudnya divergence tapi bukan berarti menunjukkan perubahan tren. Kalau apa itu tadi namanya? Harga 100 dengan 500 tiknya beda. Iya memang tiknya beda. Ya kalau tik ngitung apa namanya ngerumusnya gini, kan pakai if close-nya di atas 50 dan close di bawah 200, itu berarti tiknya 1, ya kan? Terus bikin tik kayak gimana? Tapi gini, saya sih menyarankan nggak harus semuanya dibikin dari nol. Misalkan close-nya ini nanti sampai 200 ya, 200. Close-nya di atas 50, di bawah 200. Di atas 200, di atas 200, di bawah 500. Tiknya itu 2. Nah, kalau udah pusing-pusing nulis kayak gini ya, langkah pertama sebenarnya adalah mencari dulu. Sebaiknya sih cari dulu. Ini ada search-nya nggak sih? Saya nggak tahu kalau ada search-nya apa enggak. Tik. Ada tik nggak? AFL tik. Nah, kita cari aja di Google. Yakinlah bahwa apa yang apa yang apa namanya? Apa yang kita bingungkan itu bukan yang pertama kali terjadi di dunia. Tik dan fraksial itu. Jadi kalau misalkan bingung bikin AFL ya percayalah bahwa kita bukan yang pertama di dunia dalam menghadapi masalah itu. Nah, 50, 200 sampai 500, 500 sampai 2000. Itu berapa? 5. 2000 sampai
Salah. 2.000 sampai 5.000 itu 10. Di atasnya berarti 25 kan gitu. Di atas 5.000 berarti tiknya 25. Dah, titik koma. Tik sama dengan ini. Ya itu udah beres. Coba kita cek. Nah, nggak ada error kan? Nah, berarti udah betul. Oke. Divergence harga dengan volume. Mari kita cari aja di Google dulu lah. Kita buka Google. AFL Divergence RSI. Nah, ini ada. RSI Divergent Detector for AMI Broker. Nah, Google menjawab pertanyaan. Kita copy paste. New file save as RSI. Apa tadi? Divergent. Kita masukkan. Apa ini? Saya nggak tahu. Oh, ini divergennya kali ya. Kalau ada titiknya berarti. Kalau ada titiknya berarti divergen. Oh, iya 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 iya. Ini sama ini. Nah, ini divergen. Oh, RSI-nya yang ini ya. RSI-nya itu yang ini yang putus-putus ya. Oh iya betul. Kok tema sih? Oh, harganya pakai ini tema. Triple exponential moving average. Kalau divergence-nya pakai ini. Divergence itu masalahnya pakai ada asumsi sih. Ini 20%, 20% pakai ada asumsi. Jadi di AFL-in agak ngerepotin. Oke, materi apa saja yang diajarkan untuk 17 Desember? Ekspornya ada, Pak? Ekspornya saya nggak tahu ada apa enggak. Kayaknya sih ada deh. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Kita cari aja explore. Apa tadi? Ini sih nyari di Google aja. RSI Divergent Explore. Nah, siapa tahu ada. Ini baru detektor. Siapa tahu ada explore. Nah, explore required from this alpha. Oh, ada yang nanya. Ini sih bisa dicarilah di Google ya. Minimal saya memberitahukan dari yang tadinya nggak tahu bagaimana cara saya pengen nyari AFL di Google ya. Caranya nyari AFL, habis itu masukin kami broker gimana? Ya itu tadi copy paste tadi. Masukin ke chartnya, tinggal double klik kayak gitu ya. Oke, untuk bentar. Apa bisa eksekusi buy atau sell langsung dari AFL ke JOC? Sementara ini belum dan sepertinya belum ada broker yang bisa seperti itu. Tapi next time mungkin ada. Oke, Pak, saya belum install AMI Broker. Apakah ada syarat khusus untuk pakai AMI Broker? Saat ini saya sudah menjadi nasabah JOC. Untuk data feed itu mulai bisa diaktifkan setelah bertransaksi minimal 50 juta per bulan. Untuk yang time frame-nya daily atau end of day. Untuk yang time frame-nya intraday minimal 1 M sebulan. Nah, tapi walaupun yang daily itu sama-sama real time. Jadi ketika market lagi jalan, harganya naik turun ya chartnya ikut gerak naik turun. Dan menurut saya itu adalah plugin yang paling ringan. Jadi itu ringan sekali. Apa namanya? Enteng lah. Kita ganti-ganti chart itu smooth, cepat ya. Kalau mungkin trading view ya itu mungkin
agak apa namanya, TradingView kan agak tergantung koneksi internet ya. Kalau agak lemot ya mungkin agak lambat kayak gitu. Eh, Sampai saat ini Datafeed hanya bisa daily. Ya itu transaksi per bulannya minimal 1 M, itu baru bisa intraday-nya otomatis kebuka. TradingView delay 20 menit ya gratis. Itu policy dari bursa memang begitu. Kalau yang gratisan harus delay 20 menit. Oke, untuk 17 Desember nanti kami akan menyampaikan kalau saya pribadi. Contekannya mana ya tadi ya? Yang pastinya tentang candlestick, tentang analisa teknikal ya. Yang pertama saya akan sedikit bridging, sedikit menjembatani tentang si candle pattern, candlestick dan candle pattern. Nanti ada apa namanya? Ada 4 candle pattern yang biasa saya pakai. Itu cuman sekilas saja, cuman sekedar mengenalkan ada higher high higher low, lower high lower low, outside bar dan inside bar pattern. Karena itu nanti ke belakangnya akan kepake ketika dipakai untuk teknik buy on weakness sama sell strength. Nah, untuk teknik buy on weakness nanti ada satu AFL yang saya akan bagikan, dan AFL itu memang kalau saya bilang sih memang harapannya itu nggak ngerumitin sama sekali lah. Muncul indikator, maksudnya muncul tanda, ketika muncul tanda di compare ke candle atau ke price-nya, apakah price-nya ada sinyal atau tidak, baru eksekusi. Kalau nggak ada sinyal ya nggak usah dieksekusi. Terus kemudian ada money manajemennya, nanti sekilas juga akan saya ceritakan tentang money management, bagaimana cara ngitungnya, lotnya berapa. Nah, dari situ tadi ada teknik buy on weakness, kemudian ada money manajemennya, kemudian hasilnya nanti dalam bentuk backtest. Jadi nanti akan dibahas hasilnya bagaimana, dan yaitu yang saya tekankan sih cuman selama setahun ke belakang kami hampir setiap weekend itu selalu bikin Zoom gratis, tapi untuk kali ini materinya juga materi khusus, acaranya juga akhir tahun gitu ceritanya. Eh, ada lagi Bapak Ibu yang bertanya sebelum kita akhiri? Apakah ada lanjutannya belajar AFL? Masalahnya belajar AFL lanjutannya mau gimana ya? Saya pun bingung. Apakah harus apa namanya? Paling kalau misalkan Bapak Ibu ada yang kesulitan, bisa diskusi kita di room, di Telegram. Bikin AFL mah gini-gini aja. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Semakin rumit AFL-nya, semakin belum tentu berhasil sih. Karena saya menganut prinsip semakin simpel sesuatu berarti semakin intinya sih trading saham itu kan sebenarnya rumit ya, tapi kalau kita bisa menyederhanakan sesuatu ya berarti itu lebih mahal. Kalau ada saran, ada grup tele khusus. Kalau grup Telegram kami punya di Telegram Messenger, itu search aja Cuan Community. Di situ Bapak Ibu mau mau diskusi tentang saham, diskusi tentang AFL, diskusi tentang teknik buy sell, itu kita bisa ngobrol di sana. Jadi saya punya room Telegram di situ. Cuan Community, double M. Cuan Community pakai bahasa Inggris sih. Gitu. Enggak khusus nasabah jauh sih, bebas orang dari mana aja. Itu salah satu bentuk kami dalam berbagi ilmu, begitu kurang lebih. Selama setahun ini kami berbagi ilmu kepada sesama trader. Akhir tahun izinkan saya untuk ikut berbagi kepada yang bukan trader, intinya itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, minggu depan Mas Evan yang isi. Jangan lupa kalau misalkan Bapak Ibu berminat untuk mengisi, untuk berpartisipasi di acara akhir tahun kami,
Teknik sederhana untuk cuan luar biasa. Judulnya terdengar bombastis ya. Gara-gara judul ini nggak bisa dipakai buat ads di Instagram dan kawan-kawan. Acaranya tanggal 17 Desember mulai dari jam 9, satu sesi 9 sampai 12, sesi kedua di jam 1 sampai jam 4 sore. Yang mengisi acara saya dan Mas Evan. Untuk nasabah COC ada diskon 80% dengan memasukkan kode voucher TSCL di COC. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara ini hari Sabtu. Semoga memberikan manfaat, memberikan pencerahan dan terima kasih sudah bergabung. Nama saya Bernardi, kita pamit. Minggu depan diisi oleh Mas Evan. Sampai ketemu lagi. Dadah.